Sedikit-sedikit jatuh, terus terluka, atau bisa juga jadi memar. Itulah anak yang sedang aktif-aktifnya. Sebagai orang tua, kita harus siap memberikan pertolongan pertama. Jangan panik ya. Di video kali ini, kita akan bahas bersama, belajar bersama, cara memberikan pertolongan pertama yang dapat dilakukan untuk anak-anak kita, agar mereka cepat sembuh dan kembali bermain. Bersama saya, Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Sebelumnya, cuci tangan terlebih dahulu ya. Pastikan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum menyentuh luka anak. Lalu, bersihkan luka anak dengan menggunakan air mengalir. Gunakan air bersih yang mengalir. Lebih baik dengan menggunakan air hangat ya. Bisa juga dengan menggunakan cairan infus untuk lebih steril lagi. Untuk membersihkan kotoran atau debris yang ada pada luka tersebut. Tidak boleh menggunakan alkohol atau betadin langsung kepada luka yang terbuka karena bisa menyebabkan iritasi. Jadi, betadin atau povidone iodine hanya digunakan di area luar, bukan area yang luka di bagian dalam. Setelah dibersihkan, keringkan luka dengan menggunakan kain bersih atau kasa yang steril. Nah, setelah dibersihkan lukanya, perdarahannya pun tidak terlalu banyak atau sudah berhenti, oleskan salep antibiotik seperti gentamicin atau chloramphenicol atau beberapa jenis antibiotik salep lainnya untuk mencegah terjadinya infeksi. Setelah itu, tutupi dengan menggunakan perban jika lukanya terbuka. Tutup dengan menggunakan plester atau kasa steril untuk melindungi luka tadi dari kotoran atau bakteri selama proses penyembuhan. Jika luka terus mengeluarkan darah, tekan luka dengan menggunakan kasa atau kain yang bersih. Gunakan kasa steril atau kain yang bersih dan tekan di area luka yang mengeluarkan darah kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Tekan terus-menerus. Nah, kemudian angkat juga area tubuh yang terluka tadi untuk melawan gravitasi. Misalnya, tangan atau kaki itu bisa diposisikan posisinya di atas jantung untuk membantu mengurangi aliran darah ke area tersebut sehingga mengurangi proses perdarahan. Kemudian, jaga luka agar tetap tertutup setelah perdarahan tadi berhenti. Tutup luka bisa dengan menggunakan plester atau perban yang steril untuk mencegah terjadinya infeksi. Jika perdarahan tidak berhenti setelah tekanan dilakukan atau lukanya dirasa cukup dalam atau besar, segera bawa anak ke rumah sakit ya untuk mendapatkan pertolongan medis segera. Nah, jika luka tadi disebabkan oleh benda-benda logam yang dicurigai bersih atau tidak atau berkarat, itu tentu harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diberikan suntik anti tetanus serum. Jadi sebenarnya kita bisa melihat jenis dan kedalaman dari luka tersebut. Nah, beberapa luka itu membutuhkan perawatan medis lebih lanjut seperti proses penjahitan atau hekting. Sementara luka yang lainnya bisa diobati sendiri di rumah dengan proses pembersihan yang sudah baik. Nah, luka yang perlu dijahit contohnya luka terbuka yang lebar, terbuka jaringan dalamnya, misalkan terlihat ototnya atau jaringan lemaknya, tentu harus ditutup dengan menggunakan proses penjahitan tadi. Atau luka dengan perdarahan yang tidak berhenti, itu biasanya perlu dilakukan ligasi di pembuluh darah area sekitar luka tersebut. Kemudian luka dalam yang berada di area yang rentan seperti di area wajah atau daerah sekitar mata. Ada juga luka yang disebabkan oleh benda tajam seperti pisau atau kaca yang meninggalkan luka yang panjang atau dalam. Meskipun dari luar terlihat seperti kecil, tapi sebenarnya luka itu sayatannya dalam, itu biasanya juga perlu dilakukan proses penjahitan. Nah, luka yang bisa ditangani atau diobati di rumah seperti luka lecet, kemudian luka sayat yang tipis, kemudian luka yang tidak membuka jaringan bagian dalamnya, mungkin hanya bagian kulit epidermis atau dermisnya saja. Nah, itu bisa ditangani dengan proses pembersihan dan juga dioleskan salep antibiotik lalu ditutup agar tidak terjadi infeksi. Luka bisa ditutup dengan menggunakan plester atau kasa dan tidak perlu melakukan penjahitan medis. Tapi jika teman-teman ragu sebenarnya luka ini perlu dijahit atau tidak sih, jangan ragu untuk bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan agar dilakukan penilaian secara medis apakah luka tersebut perlu dilakukan proses hekting atau jahit atau tidak. Memar biasanya terjadi akibat benturan yang menyebabkan pembuluh darah di bawah kulit tadi pecah, menyebabkan pembengkakan dan rasa sakit.
Setelah memar terjadi, teman-teman bisa menggunakan kompres dingin dengan menggunakan peralatan yang ada, contohnya kantung es atau kain yang dibasahi dengan air dingin. Letakkan di area yang terjadi memar tadi, kurang lebih 15-20 menit, bisa diulang dengan beberapa waktu ke depan. Nah, ini akan membantu mengurangi pembengkakan dan juga rasa sakit. Jika memar terjadi pada tangan atau kaki, bisa mengangkat area bagian tubuh tadi agar posisinya lebih tinggi dari jantung ya, untuk mengurangi proses pembengkakan. Nah, teman-teman juga bisa mulai memberikan obat pereda nyeri nih, seperti yang mudah ditemukan adalah paracetamol atau ibuprofen sesuai dengan dosis yang tepat untuk usia anak. Namun, jika ada tanda-tanda infeksi dengan memar yang disertai juga dengan luka terbuka di sekitarnya, itu disarankan tetap dibawa ke dokter ya, agar mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Meskipun sebagian besar luka bisa diobati di rumah, tapi ada beberapa situasi nih di mana bunda atau ayah harus segera membawa anak ke dokter. Jika lukanya dalam atau cukup besar, terutama yang memerlukan jahitan, tentu harus dibawa langsung ke dokter ya. Kemudian jika ada tanda infeksi seperti pembengkakan, peradangan, kemudian ada nanah, atau muncul demam setelah terjadinya luka, itu juga bisa dibawa ke dokter. Jika perdarahannya tidak berhenti, meskipun sudah ditekan dengan kasa atau dilakukan pembersihan luka secara baik, itu juga harus dibawa ke dokter. Kemudian apabila anak merasa lemas, pusing, atau luka tersebut terjadi di area-area vital seperti di kepala, tulang belakang, kemudian di area dada, yang dicurigai adanya luka yang lebih dalam dari yang terlihat di bagian luar, itu tentu harus segera dibawa ke dokter, terutama jika ada tanda dan gejala seperti pusing, nyeri kepala hebat, atau bahkan penurunan kesadaran. Luka yang kecil sekalipun, jika ada tanda yang seperti tadi, harus segera dibawa ke petugas medis atau fasilitas kesehatan terdekat. Jika luka disebabkan oleh benda yang kotor atau berpotensi membawa bakteri seperti gigitan binatang atau luka akibat benda tajam atau benda logam yang kotor, tentu harus langsung dibawa ke petugas medis untuk mendapatkan suntikan profilaksis atau pencegahan seperti suntikan anti rabies dan juga anti tetanus. Oke, ini opsional ya sebenarnya ya, tapi semakin lengkap tentu semakin bagus. Yang kira-kira bisa disediakan di rumah seperti plester, kemudian kasa steril, itu untuk menutup lukanya ya. Kemudian antiseptik, antibiotik salep, kemudian povidone iodin atau betadine. Kemudian tadi salep antibiotik ya, bisa digunakan untuk mencegah infeksi. Kemudian alat yang bisa digunakan untuk mengkompres dingin, untuk mengurangi proses pembengkakan pada memar atau pada cedera. Obat pereda nyeri tentunya wajib disediakan untuk bunda atau ayah yang memiliki anak di rumah seperti paracetamol sirup atau ibuprofen, bisa sirup atau tablet ya sesuai dengan berat badan anak. Kemudian termometer juga perlu ya untuk disediakan pada ayah dan bunda yang memiliki anak di rumah agar diketahui nih setelah luka tersebut terjadi anak jadi demam atau tidak. Kemudian bisa juga menggunakan perban elastis untuk menutup luka yang ukurannya lebih besar. Intinya semakin lengkap persediaan P3K di rumah tentu akan semakin baik. Tentu ayah dan bunda bisa menyediakan alat-alat yang tadi sudah disebutkan untuk menjadi pertolongan pertama dalam penanganan luka di rumah. Nah, jadi sebenarnya kita harus berfokus dulu pada penyembuhan luka. Tapi setelah luka itu sembuh, proses penyembuhannya sudah berjalan dengan baik, tentunya bekas luka tadi akan menimbulkan secara estetika kurang nyaman ya dipandang ya. Nah, untuk menghilangkan bekas luka tadi agar tidak terlalu tampak, itu bisa menggunakan krim-krim atau salep penghilang bekas luka. Nah, ada beberapa produk pilihan topikal ya yang bisa dicari, baik dalam bentuk gel maupun krim penghilang bekas luka lainnya, yang bisa membantu mempercepat penyembuhan luka dan menyamarkan bekas luka yang muncul. Lindungi luka dari paparan sinar matahari karena bisa membuat area yang luka tadi menjadi lebih gelap. Nah, kemudian menjaga luka agar tetap bersih dan kering sejak awal, serta menghindari garukan atau pemencetan luka yang sedang dalam proses penyembuhan tadi. Itu bisa membantu mengurangi bekas luka yang lebih dalam atau lebih permanen.
Nah, jadi kalau lukanya tadi sudah masuk dalam jenis luka seperti koreng, itu tidak boleh dicabut ya, karena sebenarnya koreng itu sendiri adalah cara tubuh untuk menutup luka dan meregenerasi kulit yang ada di sekitarnya. Jadi intinya, hindari untuk mencabut koreng dan biarkan tubuh untuk melakukan regenerasi kulit secara maksimal. Sobat Kata Dokter, kita sudah belajar banyak ya tentang pertolongan pertama untuk anak yang mengalami luka atau terbentur. Jangan ragu ya untuk mencari bantuan medis jika luka terlihat serius. Yuk kita jadi orang tua yang siap dan sigap menghadapi segala situasi. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan like juga komentar di channel Kata Dokter. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!